pagi, Mbak. Ya, perkenalkan saya Laila dan teman saya dia. Kami kemarin yang melakukan Mbak Nafita hari ini yang melakukan penyuluhan tentang pendidikan budaya anti korupsi. Apakah Mbaknya bersedia? Bersedia, Mbak. Silakan masuk. Ya, silakan duduk, Mbak. Tiga. Oke, Mbak Nafita, hari ini saya dan teman saya mau melakukan penyuluhan tentang pendidikan anti korupsi, juga yaitu tentang fokus ke penyalahgunaan jabatan. Kemarin waktu kita ada koordinasi, Mbak Nafita ini merupakan salah satu bendera daerah Lampung. Ya, benar, Mbak. Nah, itu kami ingin mengedukasi, bukan cuma hanya sebagai antisipasi bahwasanya untuk meminimalkan kasus korupsi di Indonesia. Boleh nggak? Boleh. Nah, di sini kami akan menyuruh penyalahgunaan jabatan dia sampai Nah, seperti yang kita tahu ya Mbak, kalau di hidup itu tuh selalu ada konsep yin sama yang, selalu ada konsep baik sama buruk, gelap sama terang, hitam sama putih. Nah, seperti di kehidupan dalam pernikahan juga, di situ ada pejabat yang baik dan juga pejabat yang buruk. Nah, untuk korupsi itu di situ sebagai sebagian dari sisi gelap dari dunia itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu korupsi. Nah, sebelumnya kita sendiri seperti apa itu korupsi? Belum, Mbak. Kalau dari secara harfiah ya, kalau korupsi itu berasal dari kata korupio sama koruptus, atau dalam bahasa Inggris itu disebutnya corruption. Nah, di situ dalam harfiah kita bisa diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, dan ketidakjujuran, dapat disuap, juga sebagai orang yang tidak bermoral, penyimpangan berkesucian. Nah, secara keseluruhan korupsi itu juga termasuk dalam penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi dari pejabat itu sendiri. Nah, untuk bentuk-bentuk korupsinya di situ ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, terus ada pembalasan, terus habis itu ada penggunaan kepentingan dalam pengadaan dan juga gratifikasi. Nah, salah satu dari bentuk korupsi sendiri itu yaitu ada penyalahgunaan jabatan. Yang penyalahgunaan jabatan itu saat seorang pejabat itu menjabat di situ dia menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, misal kayak menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadinya atau membangun proyek untuk kepentingan sendiri menggunakan dana desa. Terus kalau bentuk penyalahgunaan dari jabatan itu ada pungutan liar, terus ada nepotisme itu tadi membangun proyek tapi proyeknya itu untuk kepentingan sendiri. Terus ada manipulasi laporan anggaran atau dana kas, terus ada penyalahgunaan fasilitas. Penyalahgunaan fasilitas itu maksudnya dari pejabat itu sudah dikasih mobil dinas nih, mobil dinas itu tapi seharusnya kan dipakainya buat dinas, buat rapat ke sana ke sini gitu, tapi malah digunakan oleh pejabat itu untuk liburan ke luar kota, liburan ke luar negeri dan sebagainya. Untuk kuasa hukumnya nanti akan dijelaskan sama saya. Oke, ini untuk dasar hukum dari korupsi itu ya Pak. Jadi ada yang itu dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 untuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini membahas tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi pijakan utama dalam rangka penindakan kasus korupsi. Nah, yang kedua itu adalah undang-undang ini memperluas kategori tindak pidana korupsi. Ada penyalahgunaan dalam jabatan yang sedang kita bahas ini. Kemudian selain itu dari KUHP pasal 374 mengatur tentang penggelapan dalam jabatan yang seringkali terkait dengan korupsi. Kemudian pada tahun 2023 kemarin, pemerintah itu sudah mengesahkan KUHP yang baru yang memuat pembaruan aturan pidana termasuk mengenai
Nah, untuk dampak korupsi pada masyarakat itu ada beberapa hal, dirinci dari beberapa aspeknya. Misal, yang pertama dari aspek ekonomi. Nah, korupsi itu dapat menghambat pertumbuhan karena menurunkan kepercayaan dari investor. Jadi ini akan menambah Ya. Nah, selanjutnya itu ada dampak korupsi pada masyarakat, di mana ini ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama ada aspek ekonomi. Nah, dalam aspek ekonomi ini kita tinjau yaitu bahwa praktek korupsi ini menghambat pertumbuhan dan juga menurunkan kepercayaan investor. Dimana kalau kita lihat kan ekonomi itu acuannya itu pada investor. Semakin banyak investasi yang diperoleh, maka pertumbuhan ekonominya akan lebih baik gitu ya kan. Kalau misal ada seseorang yang melakukan korupsi, maka investor itu akan ragu, ini kalau aku investasi ke sini bakal untung nggak ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua ada dari sisi sosial, di mana korupsi itu memperburuk ketimpangan sosial karena dana waktu yang seharusnya digunakan sama itu dikorupsi untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Selanjutnya itu ada peran masyarakat dalam mencegah korupsi. Nah, pencegahan korupsi itu bukan hanya merupakan tugas pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat. Nah, masyarakat